bahwa Nabi SAW menikahi putri Jaun, seorang sahabat yang bernama Al-Jaun. Dinikahi oleh Nabi SAW. Nanti malam adalah malam pertama Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Sidang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jemaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memasang niat i'tikaf di masjid ini. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu seputar rumah tangga. Beberapa bulan yang lalu kita panjang lebar membahas tentang pernikahan, hikmah nikah, rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah, termasuk masalah mahar dan seterusnya. Dan kajian akhir tahun yang lalu kita membahas tentang sebuah permasalahan yang sebenarnya halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seputar talaq atau perceraian. Pada malam bahagia ini kita akan mengulang kaji dan juga akan melanjutkan kajian seputar talak ini. Tujuannya adalah untuk kita hindari, bukan berarti seruan untuk diamalkan. Kalau kajiannya tentang salat untuk diamalkan, kajiannya tentang zikir untuk diamalkan. Kalau kajiannya tentang khamar supaya dihindarkan, tentang pencurian, zina, pembunuhan dan seterusnya, bukan untuk diamalkan, tapi supaya diketahui secara hukum. Pada malam berbahagia ini tentang perceraian juga bukan untuk dilakukan, tapi supaya tahu, dan kalaupun sudah sampai kepada batasan-batasan tertentu, maka ada kalanya perceraian adalah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi ini salah satu kelebihan ajaran Islam yang tidak ada pada agama, misalnya agama Kristen. Agama Kristen orang menikah itu seumur hidup. Enggak ada cara untuk berlepas atau untuk menikah yang lain, enggak ada. Islam datang dengan memberikan solusi. Namun bukan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah cerai itu sampai 100, sampai 1000 nikah cerai. Islam tidak. Masalah nikah dan cerai ini bukan sesuatu yang bisa dipermain-mainkan. Dia adalah suatu syariat yang harus dijaga kesakralannya, kesuciannya. Maka enggak boleh sembarangan. Bapak-Ibu sekalian, kalau seandainya nanti ada pertanyaan, bisa di WA ke nomor ini 0838 3902 6032. Nanti dalam kajian ini saya akan sisakan waktu lebih kurang 15 menit kalau ada pertanyaan. Jadi saya ulangi nomor WA-nya 0838 3902 6032. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sedikit mengulang tentang perceraian. Berlaku pada perceraian hukum yang 5. Jadi jangan kita kira beliau sudah cerai berarti nggak bagus. Oh, beliau cerai. Belum tentu. Karena cerai itu ada 5 hukumnya. Hukum asal cerai makruh. Inilah yang terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallah. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Hukum secara umum memang ada hukum taklifi terbagi pada 5. Ada wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Tapi 5 ini kalau diumumkan, diglobalkan, itu berkumpul pada 2 hukum aja, halal dan haram. Haram 1, halal 4 ini. Wajib halal, sunat halal, mubah udah pasti halal, makruh juga masuk dalam kategori halal. Jadi 4 ini masuk dalam kategori halal. Halal yang terbaik adalah yang wajib. Halal yang paling buruk mana? Makruh. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, abghadul halal. Halal yang paling dibenci oleh Allah, berarti makruh. Hukum asal daripada perceraian adalah makruh. Namun pada perceraian berlaku 5 hukum. Yang pertama wajib. Cerai itu wajib pada kasus seorang suami bersumpah demi Allah enggak akan menggauli istrinya. Demi Allah saya enggak akan campur lagi sama kamu seumur hidup. Atau demi Allah saya enggak akan mendekati kamu selama 6 bulan. Bagaimana hukumnya? Sang istri berhak minta haknya kepada sang suami setelah berlalu 4 bulan. Setelah berlalu 4 bulan, hitungan hijriah, bang, saya istri abang, saya berhak mendapatkan nafkah. Terutama di sini maksudnya adalah nafkah batin. Ketika sang suami mengatakan, saya enggak ada hajat lagi sama kamu, maka di waktu itu cerai wajib hukumnya. Sang suami wajib menceraikan istrinya. Kenapa? Karena seorang wanita punya hak untuk menjaga kesucian dirinya. Ya. Kalau seandainya sang suami tidak mau menceraikan istrinya di waktu itu, sang istri boleh lapor ke hakim untuk difasahkan di antara kedua mereka. Ini kasus hukum cerai menjadi wajib. Yang kedua, cerai ada kalanya hukumnya sunnat. Dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, seorang laki-laki tidak punya hajat lagi sama istrinya. Ya. Dia lihat istrinya dengan dia lihat tembok itu sama. Enggak ada nafsu sama sekali. Di waktu itu sunat untuk diceraikan. Demi menjaga kesucian dirinya dan juga menjaga kesucian sang perempuan. Terlebih lagi kalau dia tidak mampu menikah satu lagi lalu menafkahi kedua istrinya. Dia hanya mampu memberikan nafkah untuk satu istrinya. Maka di waktu itu sunat untuk dia ceraikan istrinya. Kondisi kedua, cerai yang sunat, yaitu cerai dalam kondisi istri buruk akhlaknya. Buruk akhlak yang suami tidak mampu menanggung, tidak mampu bersabar lagi terhadap buruknya akhlak sang istri. Kalau sekedar buruk akhlak wanita, itu hal yang biasa. Dalam kitab I'anatul Talibin, di sana dikatakan, mana memangnya perempuan yang tidak buruk akhlaknya. Minimal dalam kondisi-kondisi ya datang bulan, dalam kondisi letih dan seterusnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atus salihah mithlul ghurabil a'sam." Perumpamaan wanita salihah itu seperti burung gagak
yang sayapnya berwarna putih. Burung gagak warnanya hitam. Di mana kita cari? Hampir nggak ada. Nggak tahu kalaupun ada. Jadi memang ada al-mar'atus salihah, tapi mungkin dalam 1000 ada 1, atau dalam 1000 ada 2. Mungkin di kampung ini banyak sedikit, di kampung sana kurang sedikit, tapi tetap ada. Maksudnya, tidak boleh seorang suami karena mendapati istrinya kurang berakhlak pada suatu momentum, pada suatu hari, langsung menceraikan. Yang enggak boleh, yang dianjurkan itu dalam kondisi sang suami memang udah enggak sanggup lagi melihat kelakuan dan akhlak istrinya. Dulu ada seorang ulama, saya tidak ingat siapa namanya, tapi ada sebuah kisah saya baca. Ulama ini sibuk beribadah, sibuk menuntut ilmu, tidak ada keinginan untuk menikah. Namun karena dia dapati ada seorang wanita yang tergila-gila terhadap dirinya, ditakutkan memudaratkan wanita tersebut kalau dia tidak nikahi, maka dia nikahi. Setelah dia nikahi, ternyata akhlak wanita itu sangat buruk. Tapi dia bersabar. Dia bersabar, namun ternyata wanita tersebut setelah beberapa tahun menikah jatuh sakit dan tidak lama setelah itu meninggal dunia. Lalu dia berdoa, ya Allah, jadikanlah kesabaranku ya ketika menghadapi istriku itu sebagai sebaik-baik ibadah yang pernah aku lakukan. Masya Allah ya. Bapak sekalian, ada juga kisah seorang waliullah. Seorang kita bilang lah dia nggak tahu seorang wali ya. Jadi seorang alim ini karena nggak tahan dengan akhlak istrinya, udah bersabar, akhirnya dia yang pergi. Dia tinggalkan rumah tersebut. Setelah dia tinggalkan, dia berjalan. Pada suatu malam dia singgah di suatu tempat yang agak teduh di situ. Lalu sedang dia bermalam di situ, di tengah malam datang 2 orang yang juga berteduh di situ. Lalu keduanya saling berbicara, didengar. Mereka nggak tahu, 2 ini nggak tahu ada waliullah ini. Wahai fulan, sebenarnya kamu ada apa kemari? Wahai saudaraku, saya sebenarnya ada hajat di sini. Saya datang kemari ingin pergi ke kampung fulan untuk bertemu dengan salah seorang waliullah di situ. Kalau kamu, iya saya juga datang kemari karena saya mendapatkan petunjuk kalau mau doa kita atau keinginan kita mustajab terpenuhi, pergilah kampung tersebut menjumpai salah seorang waliullah di situ. Siapakah waliullah itu? Waliullah itu melakukan amalan yang sangat luar biasa, bernama Fulan bin Fulan. Terkejut, ternyata nama dia. Memangnya apa yang sudah saya lakukan selama ini? Baru teringat dia, oh mungkin ini adalah pahala kesabaranku dalam menanggung buruknya akhlak istriku. Jadi bapak-bapak harus banyak bersabar ya. Karena ibu-ibu itu capek ya kan. Apalagi mengandung anak kita, mengurus anak kita, mengurus kita dan seterusnya. Ya kurang-kurang sedikit harap dimaklumi. Datang seorang sahabat ingin mengeluhkan buruknya akhlak istrinya. Pergi ke mana? Ke khalifah di waktu itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sampai di rumah Umar, diketoknya pintu. Tok, tok, tok. Baru diketok pintu, terdengar suara istri Umar sedang memarahi Umar dengan suara yang sangat besar. Sahabat ini segera berangkat, meninggalkan rumah Umar. Umar mendengar ada suara yang ketok pintu. Lalu dibuka. Wahai fulan, kemari. Kamu kemari tadi ya? Kamu yang ketok? Iya, wahai khalifah, benar. Ada keperluan apa? Sudah tahu saya jawabannya. Jadi maksudnya apa? Kalau seandainya engkau saja
yang syaitan takut kepadamu, mendapatkan istri yang seperti itu, apalagi saya yang syaitan enggak takut sama saya. Iyalah wahai saudaraku, bagaimana tidak, istri kita udah capek mengandung untuk anak kita, membesarkan anak kita dan seterusnya, diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan serta-merta melihat istrinya kurang berakhlak langsung ceraikan. Memang itulah dia. Ya, suka duka dalam berumah tangga. Mudah-mudahan yang belum menikah tidak takut untuk menikah. Kemudian termasuk nikah yang sunat itu, cerai yang sunat, kalau seandainya kedua orang tuanya memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Dengan syarat kedua orang tuanya itu orang yang soleh dan orang yang bijaksana. Ketika kita fikir-fikir apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu betul. Nah, tapi kalau seandainya orang tua suatu hari, untuk saya kamu belikan, ya seorang ibu mengatakan, untuk saya kamu belikan baju 100.000, untuk istri kamu 150.000, ceraikan dia. Nah itu enggak demikian, ya. Jadi orang tua yang bijaksana dan bijaksini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya cerai itu hukumnya mubah, boleh. Kalau dia tidak berhajat pada istrinya, tapi bukan secara total. Ya, tidak seperti sunat tadi. Kalau sunat tadi memang melihat istrinya seperti melihat tembok misalnya, enggak ada nafsu sama sekali. Ini dalam kondisi mubah ini melihat istrinya pokoknya enggak bisa menahan dirinya dari angkara hawa nafsunya. Ini dalam kondisi yang normal, ya, orang yang normal, yang bersih hatinya. Tapi kalau sudah banyak kali dia lihat kiri dan kanan, depan dan belakang, banyak orang perempuan yang dia lihat, itu rata-rata bermasalah itu. Kenapa? Kalau terlalu banyak yang dia lihat, itu terekam dalam pikirannya. Saya suka wanita yang hidungnya begini, yang matanya begini, yang wajahnya begini, yang rambutnya begini, yang ukuran badannya begini. Nah, ini akibat terlalu banyak yang dilihat. Ini dalam kondisi bersih, suci, menjaga dirinya. Dia lihat istrinya ini tidak bisa menahan dirinya atau menahan hawa nafsunya. Maka kalau seandainya dia tidak mampu untuk menikah dua, lebih baik dia ceraikan, bukan lebih baik, boleh baginya untuk menceraikan istrinya. Ini Bapak sekalian, hukum dasar, hukum masih mentah ini. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan. Dia sudah punya anak, keluarganya bagaimana nasibnya yang akan datang. Ini harus kita perhatikan juga. Jangan hukumnya begini, langsung terapkan begitu. Enggak. Itu masih bahan mentah. Jadi harus kita timbang-timbang dulu, kiri, kanan, depan dan belakang, ya. Kemudian cerai ada kalanya hukumnya makruh. Kalau cerainya enggak ada sebab, enggak ada alasan. Hanya alasan ke cerai. Ini hukumnya makruh. Dan cerai ada kalanya hukumnya yang kelima haram. Kalau niatnya memudaratkan istrinya. Di antara bentuknya adalah cerai yang dilakukan terhadap istrinya di masa kotor dia. Atau di masa suci tapi sudah dicampuri. Di waktu itu cerai hukumnya haram. Kenapa haram? Ini namanya talak bid'ah. Talak bid'ah itu, talak bid'ah ada dua bentuknya. Yang pertama menceraikan istri di masa kotor. Kenapa haram? Karena menjadikan iddah si istri ini lebih lama. Ya, karena masa kotor itu enggak dihitung daripada iddah. Begitu juga yang kedua, talak yang haram, menceraikan istri di masa dia suci, tapi sudah dicampuri. Kenapa haram? Boleh jadi istrinya hamil,
yang dia tidak ada niat sebenarnya untuk menceraikan istrinya kalau sedang hamil. Dan masa suci yang sudah dicampuri itu pun tidak bisa dihitung sebagai bagian daripada masa iddah. Jadi demikian Bapak sekalian, 5 hukum talak, 5 hukum cerai. Mudah-mudahan jelas bagi kita sebagai ilmu, ya, sebagai wawasan kita. Baik, pada malam yang bahagia ini kita akan membahas jenis-jenis dan bentuk-bentuk talak. Talak dilihat dari segi katanya, ada kalanya dia itu jelas, ada kalanya dia itu sindiran. Dilihat dari segi hukumnya, ada yang dianjurkan, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Dilihat dari segi ada ganti rugi yang diberikan oleh istri atau tidak, itu juga terbagi kepada 2. Kalau seandainya sang istri mengatakan, "Bang, ceraikan saya." "Oh, enggak mau saya ceraikan. Susah saya dapatkan istri di masa sekarang, apalagi harus 10 mayam. Saya ikhlas bang nih, 10 mayam saya ini saya berikan kepada abang." Ini namanya khulu'. Khulu' itu talak tebus. Seperti kisah Thabit bin Qais. Istrinya mendatangi Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais itu saya enggak mau ceritalah bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Saya takut ya Rasulullah kembali kepada kekufuran setelah saya memeluk agama Islam." Rasulullah SAW panggil Thabit bin Qais. "Bagaimana wahai Thabit?" "Saya enggak mau ya Rasulullah kecuali kebun yang dulu saya jadikan mahar untuk menikah dengan dia, dia kembalikan kepada saya." "Aturiddina lahul hadiqah?" "Mau kamu kembalikan kebun dia?" "Naam ya Rasulullah." "Kalau begitu wahai Thabit sini. Aqbilil hadiqah, terimalah kembali kebunmu, wa talliqha tatliqah, dan ceraikanlah istrimu." Ya. Baik, pada malam yang berbahagia ini mungkin kita akan hanya sempat membahas jenis talak dari segi yang sharih dan yang ghairu sharih. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, talak dilihat dari segi jelas bahasanya atau tidak terbagi pada 2. Yang pertama jelas. Jelas itu bahasa Arabnya sharih. Arti jelas, kalau seseorang atau seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan kata-kata ini, enggak perlu niat. Enggak perlu kepada niat. Kamu maksudnya apa? Enggak perlu tanya maksudnya apa. Kalau sudah dia sebutkan kata sharih, jatuh talak. Tapi kalau yang kedua namanya kinayah, sindiran atau kiasan yang memiliki banyak kemungkinan. Di situ perlu kita tanyakan, ini maksudnya apa? Karena kalau enggak ada niat, enggak jatuh. Tapi kalau ada niat cerai, maka jatuhlah cerai. Yang pertama yang sharih. Yang sharih, yang jelas, yang tidak punya makna lain selain cerai. Dalam bahasa Arab ada 3 kata. Yang pertama talaq, yang kedua al-firaq, pisah, yang ketiga as-sirah, ya, pisah atau cerai. Talak, pisah, cerai. Ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, talak, cerai. Kalau pisah dalam bahasa Indonesia belum tentu. Boleh jadi pisah ranjang, boleh jadi pisah tempat, boleh jadi pisah tempat kerja. Yang udah pasti talak dan cerai. Dan kata-katanya itu harus menunjukkan telah. Kalau seandainya saya akan ceraikan kamu, suami mengatakan kepada istrinya, saya akan ceraikan kamu, apakah jatuh talak? Tidak. Saya akan tolak kamu? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada perkataan akan. Akan itu belum. Iya bang, akan. Kapan bang? Saya tunggu bang. Misalnya istri mengatakan demikian. Ya, istri biasanya akan emosi. Bawaannya memang emosi. Laki-laki seharusnya tidak terbawa emosi juga.
Karena kunci nikah dan cerai itu di tangan laki-laki, di tangan suami. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz yang kinayah, sindiran atau kiasan seperti kamu lepas dari saya, kamu pisah dari saya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya udah pergi sana, sesuka hati kamu mau pergi ke mana? Berasinglah diri dari saya. Atau saya haram ke atas kamu, atau kamu haram ke atas saya. Nah, ini ucapan ini punya makna cerai dan juga punya makna yang lain. Bang, apa maksud abang? Baiknya jangan ditanyakan waktu itu. Apalagi nggak jelas. Ya, orang kalau sedang marah jangan dipancing-pancing lagi. Kecuali memang pengen lepas. Bang, kalau abang laki-laki, kalau abang jantan, ceraikan saya. Ada juga perempuan seperti itu karena banyak kali nonton TikTok, banyak kali nonton klip-klip YouTube atau di video. Kalau abang jantan, ceraikan saya. Laki-laki yang cerdas akan mengatakan, iya, saya jantan dan saya nggak akan ceraikan kamu. Nah, begitu seharusnya. Ya, ini enggak istri emosi, suami, oh kamu kira saya ini enggak jantan ya? 100 kali orang kayak kamu pun bisa saya ceraikan misalnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, marah itu dari syaitan. Wal kazimin al-ghaidha, termasuk orang-orang yang disifatkan mereka itu bertakwa, yang dijanjikan bagi mereka surga dalam surat Ali Imran itu. Wal kazimin al-ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Menahan saja itu juga ibadah, itu juga berpahala. Mau marah kita tahan, itu berpahala. Berarti kita sudah bertakwa dalam urusan mengendalikan emosi. Baik, demikian sekalian inti daripada kajian kita pada malam yang bahagia ini. Jadi mana dalil Ustaz bahwasanya lafaz kinayah itu kalau kita punya niat yang lain enggak jatuh? Ada hadisnya. Ini misalnya lafaz kinayah tapi niatnya tolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW menikahi putri Jaun, seorang sahabat yang bernama Al-Jaun. Dinikahi oleh Nabi SAW. Nanti malam adalah malam pertama Rasulullah SAW bersama sang wanita tersebut. Sang wanita ini dihiasi oleh istri-istri Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya madu itu saling bersaing. Punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4. Jangan kira mereka nggak bersaing, mereka bersaing untuk mendapatkan cinta yang lebih dari suaminya. Jadi istri-istri Nabi ketika menghias wanita ini mengatakan, wahai putri Jaun, kamu mau menjadi wanita atau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Oh, tentu mau. Nanti kalau Rasulullah SAW masuk ke kamar kamu, ketika Rasulullah SAW mendekat sama kamu, bacalah a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jadi masuk ke dalam pemikiran wanita ini. Begitu Rasulullah SAW masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu mendekat, dia mengatakan a'udzubillahi minka, sambil tersenyum mengharapkan cinta yang lebih dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, laqad uzti bi'azim, kamu telah berlindung kepada Allah yang maha agung. Dari aku berarti. Ilhaqi bi ahliki, udah pulang sana ke rumah orang tuamu. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Kok mudah kali Ustaz Rasulullah SAW menceraikan? Iyalah, ini menunjukkan wanita ini kurang akalnya ini. Rasulullah SAW banyak lagi nanti rahasia-rahasia dalam rumah tangga beliau, sehingga Rasulullah SAW melihat ini enggak cocok menjadi istri beliau.
Ucapan ilhaqi bi ahliki pernah juga terjadi pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, perang yang terakhir sekali dialami oleh Rasulullah SAW masa hidup beliau di tahun 9 Hijriah. Jadi ada 3 sahabat nggak ikut perang, cari-cari alasan nggak ikut perang. Termasuk diantaranya adalah Ka'ab bin Malik. Jadi setelah pulang para sahabat dan Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik bertobat, menyesal sekali. Ya Rasulullah, saya menyesal sekali. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu. Saya belum tahu apa yang akan Allah turunkan tentang kamu. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Asinglah diri dari kami, asinglah diri dari keluarga, dari istrimu juga. Saya ceraikan dia ya Rasulullah. Jangan kamu ceraikan, tapi asingkanlah diri dari istrimu. Pulang dia ke rumah, dia katakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlika. Ilhaqi bi ahliki. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Setelah turun ayat wa 'alal thalathati alladziina khulifu dalam surah At-Taubah, Allah memberikan taubat kepada orang yang beriman, termasuk juga kepada 3 orang yang enggak ikut perang Tabuk, barulah dia kembali kepada istrinya. Apakah itu dihitung perceraian? Tidak. Kenapa? Karena ucapan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu tergantung niatnya. Ya. Baik, teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan yang sampai